malam semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Adil Mandraja, yang kedua Agnes Teresia Purba, yang ketiga Irma Bonita Simbolon, dan yang keempat Dika Sinaga. Judul makalah atau PPT kami yang akan kami presentasikan yaitu perkembangan ilmu manajemen. Manajemen secara umum dapat diartikan sebagai suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian dan pengawasan. Pengertian manajemen menurut ahli. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggotanya dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Hillman, manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui perantara kegiatan serta mengawasi usaha-usaha setiap individu guna mencapai tujuan yang sama. Menurut John D. Miller, manajemen itu adalah proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada anggota yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning, di mana perencanaan atau planning ini adalah merupakan tahapan awal untuk perjalanan bisnis ke depannya. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, di mana setelah tahap perencanaan selesai dilanjutkan dengan mengakolokasikan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga yaitu pengarahan atau leading. Pengarahan atau leading itu adalah tahap tugas seseorang manajer atau tahap seseorang manajer adalah untuk mengkomunikasikan visi yang telah dirancang sebelumnya. Yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling, di mana tahap ini adalah mulai mengevaluasi bagaimana kinerja tim dalam mencapai tujuan atau visi yang telah ditetapkan oleh organisasi ataupun perusahaan. Yang selanjutnya yaitu poin tujuan manajemen. Tujuan manajemen yang paling utama ada 3 poin. Yang pertama yaitu mendapatkan hasil maksimal dengan usaha minimum. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi. Dan poin yang terakhir yaitu menciptakan kesejahteraan maksimum untuk pimpinan dan anggota. Poin yang selanjutnya yaitu awal perkembangan manajemen. Pemikiran awal manajemen dimulai dari 4 pemikiran. Yang pertama yaitu manajemen ilmiah. Teori ini lahir dari adanya kebutuhan untuk menaikkan produktivitas. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management pada tahun 1911. Dalam bukunya itu, Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah adalah penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Taylor membuat sebuah pedoman yang jelas tentang cara meningkatkan efisiensi produksi. Pedoman tersebut adalah yang pertama, kembangkanlah suatu ilmu baik tiap-tiap unsur pekerjaan seseorang yang akan menggantikan metode lama yang bersifat untung-untungan. Poin yang kedua yaitu secara ilmiah, pilihlah kemudian latihlah, ajarilah atau kembangkan pekerjaan tersebut. Poin yang ketiga yaitu bekerja samalah dengan sungguh-sungguh dengan para pekerja untuk menjamin bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan prinsip ilmu yang telah dikembangkan tadi. Poin yang terakhir yaitu bagilah pekerjaan dan tanggung jawab secara merata antar manajemen dan para pekerja. Yang kedua atau pembahasan yang kedua ini mengenai teori organisasi klasik.
atau teori ini dipopulerkan oleh Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925, membagi manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengordinasian, dan pengawasan. Henry Fayol mengemukakan 14 prinsip manajemen, yaitu yang pertama, pembagian kerja membuat para pekerja lebih efisien. Poin B yaitu wewenang manajer harus dapat memberi perintah dengan tanggung jawab. Poin C yaitu disiplin serta penerapan hukuman yang adil bagi yang melanggar peraturan. Poin D yaitu satuan komando menerima perintah hanya dari atasan. Poin E yaitu kesatuan arah tujuan sama yang dipimpin oleh seorang manajer dengan rencana. Poin F yaitu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Poin G yaitu remunerasi pekerjaan harus digaji sesuai dengan jasa yang mereka berikan. Poin H yaitu menaati tata tertib. Poin I yaitu keadilan terhadap para bawahan. Poin J yaitu stabilitas masa kerja para pegawai. Manajemen harus menyediakan perencanaan personalisasi yang teratur dan memastikan bahwa untuk mengisi kekosongan selalu ada pengganti. Dan poin yang terakhir yaitu inisiatif. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hubungan manusiawi atau neoklasik. Teori ini diperuntukkan untuk manajer agar lebih memperhatikan tingkat psikologi dan hubungan antar manusia dalam lapangan pekerjaan. Berikut beberapa ahli yang awalnya mencetuskan pelengkap teori organisasi neoklasik. Yang pertama yaitu Hugo Münsterberg pada tahun 1863 sampai 1916. Ia mengungkapkan bahwa untuk mencapai peningkatan produktivitas dalam pekerjaan dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu orang yang terbaik, penciptaan pekerjaan terbaik, dan penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Yang kedua yaitu Münsterberg juga menyarankan penggunaan teknik yang diambil dari psikologi eksperimen sesuai contoh berbagai metode yang dilakukan dalam memilih karakteristik yang cocok dengan kebutuhan suatu jabatan. Yang poin yang terakhir yaitu Elton Mayo pada tahun 1880 sampai 1949. Ia mengungkapkan bahwa untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, hendaklah manajer harus memahami mengapa anggotanya bertingkah seperti yang hendak mereka lakukan dan faktor apa saja yang memotivasi mereka melakukan hal tersebut. Poin yang terakhir yaitu manajemen klasik menurut Profesor Politik Dr. Yassim Olum. Manajemen klasik adalah era manajemen yang dimulai pada tahun 1880-an sampai 1890-an dengan Frederick Taylor yang mengatakan bahwa bisnis dapat memaksimalkan produktivitas pekerja tidak terampil dengan terlebih dahulu, mengganti proses kerja dan kemudian mengembangkan praktik terbaik. Ciri-ciri teori manajemen klasik adalah sebagai berikut: memberi perhatian khusus pada efisiensi organisasi, mengutamakan deskripsi tugas dalam organisasi, mengendalikan sistem terkendali dalam hierarki organisasi, menganggap manusia sebagai unsur paling penting dalam organisasi, dan yang terakhir yaitu menganggap kalian manusia sebagai faktor penting bagi deskripsi tugas. Sekian dari hasil presentasi PPT atau